Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah siap belajar fisika hari ini? Siap. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, hari ini Siapa yang sudah hadir? Semua hadir, Ibu. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa poin yang harus Ibu sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Kalian bisa perhatikan di depan. Yang ada di depan kalian adalah kompetensi dasar yang ingin kita capai. Kompetensi dasar yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik thermal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian. Tapi sebelumnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu perpindahan kalor secara konduksi? Saya Ibu. Ya, silakan Ibu. Jadi perpindahan kalor secara adalah perpindahan kalor perpindahan kalor pada suatu zat disertai tanpa disertai dengan partikelnya. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Itu perpindahan kalor secara konduksi. Nah, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang perpindahan kalor secara konduksi? Ada lagi? Saya Ibu. Ya. Contohnya ketika kita membakar paku yang akan terasa ketika paku yang tidak kita pegang itu akan terasa panasnya. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus untuk. Nah, satu pembelajaran kali ini sangat berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Pernahkah kalian memasak air? Benar, Ibu. Apa yang terjadi pada air tersebut? Terjadinya gelembung-gelembung air. Kenapa sampai terjadi gelembung-gelembung air, anak-anak? Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara konveksi. Nah, sebelum kita masuk ke perpindahan kalor secara konveksi ini, ada tujuan yang akan kita capai, yaitu tujuannya itu peserta didik mampu menganalisis perpindahan kalor secara konveksi, kemudian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi, kemudian memproyeksikan perpindahan kalor secara konveksi. Guru akan menilai ada 3. Yang pertama yaitu kognitif pengetahuan, psikomotor yaitu keterampilan, dan afektif yaitu sikap kalian. Kalian akan melihat video yang guru tayangkan, kemudian kalian akan menanggapi atau kira-kira masalah apa yang terdapat pada video tersebut. Halo sahabat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita aduk menggunakan sendok, kita merasakan bahwa sendok akan terasa sedikit panas. Atau misalnya kondisi lain, mengapa akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan.
uap panas. Apa lagi? Perputaran air. Perputaran air. Ada lagi? Pergerakan air. Nah, semua itu nanti kita akan pelajari dengan ada praktikum yang nanti Ibu Guru akan berikan. Nah, suatu praktikum ini hingga nantinya akan menjawab indikator yang Ibu Guru sampaikan. Kemudian karena Ibu Guru sudah membagikan kalian dalam 4 kelompok, nah setiap kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang. Nah, masing-masing berada pada kelompok kalian masing-masing. Ya, kemudian guru akan membagikan LKPD dan modul. Masing-masing sudah punya LKPD masing-masing ya? Sudah Ibu. Ini. Berapa yang masih kurang? Oke, perhatikan pada LKPD. Di petunjuk LKPD-nya jelas-jelas bahwa ada petunjuknya di situ, berdoa dan seterusnya. Nah, ada di situ kompetensi dasar yang seperti tadi, tujuan pembelajaran, kemudian landasan teori ini yang berkaitan dengan kalian punya praktikum saat ini. Kemudian ada di situ gambar yang sesuai dengan yang tadi Ibu Guru tunjukkan video yang tadi. Ya, dia berhubungan. Kemudian di situ ada mengorganisasikan peserta didik. Kemudian di situ ada alat dan bahan. Nah, perhatikan di titik-titik itu, kalian akan menjawab titik-titik itu. Pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan itu apa-apa saja. Misalnya di situ kan ada serbuk. Nah, serbuk secukupnya. Lalu kalau misalnya di situ kaki 3 apa dan sebagainya itu nanti berapa buah dan seterusnya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis dari hasil dari apa yang kalian lakukan itu sudah jelas bahwa ada rumusan masalah yang kalian peroleh, kemudian ada hipotesis. Nah, di situ ada hipotesis atau dugaan sementara sebelum melakukan praktikum. Kemudian selanjutnya itu variabel. Variabelnya itu terdiri atas 3 variabel manipulasi respon dan kontrol. Kemudian di situ ada hasil pengamatan. Sudah jelas bahwa rancangan kalian lihat di situ ada 2 kali. Jadi di situ ada 2 kali pengukuran. Pengukuran yang pertama itu benda berada di samping. Ingat ya, pengukuran pertama itu benda berada di samping api. Benda yang kedua yaitu berada di tengah-tengah api. Nah, kemudian cara kerjanya kalian bisa baca sesuai dengan petunjuk. Kemudian ulangi langkah ketiga, artinya pada nomor 3. Ulangi akan sebanyak sekali. Kemudian hasil pengamatan di situ ada tabel. Nah, di tabel itu posisi nyala api di tepi dan di tengah Ibu Guru seperti itu. Kemudian gambar di situ kalian akan menggambar pergerakan air ketika berada di samping bagaimana, kemudian berada di tengahnya bagaimana. Kemudian lamanya waktu itu kalian harus mencatat menggunakan stopwatch kalian. Karena stopwatch itu tidak ada, gunakan saya tuh stopwatch pada HP. Nah, pertanyaan, di situ ada pertanyaan ada 6. Kalian akan menjawab. Jadi Ibu Guru minta itu masing-masing menjawab pertanyaannya, kemudian sampai dengan peristiwa 1 itu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah sampai dengan kesimpulan. Nah, dari sini kalian mengisi LKPD-nya. Setelah selesai diskusi, kalian dimintakan untuk mempresentasikan di depan, ya. Setelah itu, oke. Selebihnya sesuai dengan waktu yang kita tetapkan dalam proses pembelajaran ini sampai dengan presentasi. Oke, silakan lakukan.
Jangan lupa pertama itu di samping. Makanya tadi dan seterusnya itu kalian bisa lihat di LKPD langkah-langkah kerjanya. Kami Ibu Guru menilai kalian berdasarkan aspek pengetahuan, aspek kognitif nanti setelah, kemudian pada aspek afektif dan psikomotor itu Ibu Guru akan menilai kalian dengan presentasi maupun diskusi yang kalian lakukan di setiap kelompok. Ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman yang ada di kelompok kalian. Jangan bergerak meja.
kami.
Ya, siap-siap sekali untuk nanti presentasi di depan.
Oke. Sudah? Assalamualaikum. Ibu Guru berikan kesempatan kepada presiden kelompok untuk presentasi di depan. Namun ada beberapa yang nanti Ibu Guru nilai di sini dari kalian presentasi ya, entah itu presentasi pada saat kalian menjawab pertanyaan tanggapan dari teman, kemudian ada jawaban-jawaban yang kalian jawab itu, pertanyaan yang kalian jawab itu, kemudian alat dan bahan, pokoknya apapun yang kalian presentasi di depan itu Ibu Guru akan menilai secara sikap maupun keterampilan kalian. Ya, Ibu. Oke, Ibu Guru berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktik kami. Selebihnya pada pemateri silakan. Tentunya kalian pernah melakukan teman-teman. Apakah kalian pernah memperhatikan gejala fisika apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut? Salah satunya pada saat kalian memanaskan panci. Pada bagian bawah panci, apa yang kalian rasakan ketika memegang pada pegangan panci? Kalau berpindah secara konduksi dari api ke panci dan memanaskan air di dasar panci. Lalu kalau akan dipindahkan secara konveksi di seluruh bagian air sehingga air menjadi panas. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian perhatikan pada air direbus. Mengapa muncul gelembung-gelembung udara pada air? Gelembung air berasal dari sumber panas, yaitu panci, yang terkena air dari pembakaran spiritus, maka itu sebelum air mendidih, kita akan melihat gelembung kecil di dasar panci. Alat dan bahan yang kami gunakan itu pembakaran spiritus kelas 3, gelas kimia 100 ml, air 50 ml, serbuk kayu secukupnya, dan pembakaran asbes. Hipotesis kami atau dugaan kami, gelas yang diletakkan pada samping pembakaran spiritus lebih panas daripada yang diletakkan di tengah pembakaran spiritus. Variabel manipulasinya letak, respon serbuk kayu, kontrol air, dan api. Setelah percobaan praktikum tadi, berikut adalah hasil pengamatan kami. Pertama, pada posisi nyala api yang berada di tepi, itu yang mengeluarkan gelembung hanya air yang berada di samping, ya teman-teman. Gelembung air yang berada di samping itu membuat serbuk kayu menuju ke samping dan membuat serbuk kayu itu ditarik kayak berputar, seperti itu. Dan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tinggi, air mencapai titik tinggi pada nyala api yang berada di tepi adalah 3 menit 9 detik. Lanjut pada posisi nyala api yang berada di tengah. Nah, air yang mengalami titik tinggi dalam waktu 2 menit. Jadi ini lebih cepat daripada posisi nyala api yang berada di tepi. Berarti dengan sumbu api yang berada di tengah, serbuk kayu itu ikut bergerak menuju gelembungnya. Jadi kayak semacam yang tadi pertama di tepi itu hanya tepinya saja. Sedangkan kalau di tengah itu mengalami bergerak keseluruhan. Dan waktu yang diperlukan untuk air itu mencapai titik tinggi 2 menit 27 detik. Adapun pertanyaan-pertanyaan
dalam gelas minyak. Jadi saat air mendidih, otomatis serbuk kayu itu bergerak naik turun mengikuti gelombang air yang diciptakan akibat suhu panas. 2. Bagaimanakah proses terjadinya konveksi saat memasak air? Saat memasak air di atas kompor, panci berisi yang dipanaskan mengalami konveksi. Air di dasar panci yang kontak langsung dengan panas akan menjadi sangat panas. Yang ketiga, apakah ada perbedaan ketika suhu berubah? Berikan alasannya. Jadi ada perubahan saat suhu air yang dipanaskan berubah. Air yang semula mendidih dan menyebabkan suhu akan perlahan diam dan membuat serbuk yang juga awalnya bergerak menjadi ngapung diam. Jadi pertanyaan keempat, adakah perbedaan waktu yang dibutuhkan ketika nyala api berada di tepi dan di tengah agar dapat merasakan adanya perpindahan kalor? Ada perbedaan waktu yang signifikan. Jadi diperlukan nyala api yang berada di tepi gelas lebih lama membuat air mendidih daripada ketika nyala api berada di tengah. Ini yang seperti yang tadi saya jelaskan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi? Itu kalau waktu perpindahan jenis benda atau setiap benda memiliki nilai konveksi termal yang berbeda, luas permukaan benda dan perubahan suhu. 6. Dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara konveksi? Coba sebutkan penerapan perpindahan kalor di dalam kehidupan sehari-hari. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat atau disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya, merimis kacang hijau, angin laut bertiup pada siang hari, terjadinya angin darat dan laut, masak air hingga mendidih. Ini ada gambar diberikan pertanyaan. Jelaskan definisi perpindahan kalor secara konveksi. Menurut pendapat kalian berdasarkan identifikasi bersama dari segi kamar panas. Jadi menurut saya perpindahan kalor adalah berpindahnya kalor dari benda menggunakan suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah yang terjadi secara alami, dan laju perpindahan kalor ditentukan oleh letaknya jarak. Jadi kesimpulan kami pada praktikum ini adalah hipotesis yang kami berikan salah, di mana gelas yang diletakkan di tengah lebih panas daripada yang diletakkan di tepi. Ya, jika ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjadi pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa di pada variabel manipulasi itu adalah api, sedangkan api tidak berubah? Pertanyaan sangat bagus sekali. Berikan aplaus untuk mungkin cukup satu orang. Di sini pemikiran kami bahwa manipulasi itu api karena api memanipulasi air sehingga air mengontrol serbuk kayu, sehingga
sehingga sehingga terbukanya merespon kontrol oleh air tersebut. Bagaimana? Yang saya puas dengan jawaban dari kelompok 4. Kelompok 1. Oke. Oke, itu sekian presentasi dari kami kelompok satu. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk Ya, lanjut untuk kelompok 2. silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan kami. Untuk tidak membuang waktu, kami akan masuk kepada percobaan yang telah kami lakukan. Apakah kalian pernah memperhatikan gejala ketika pertanyaan terjadi pada peristiwa memasak air? Peristiwa yang terjadi yaitu penguapan dan juga terjadi perpindahan panas atau kalor. Salah satunya pada saat kalian memegang panci pada bagian bawah panci, apa yang kalian rasakan ketika memegang pada pegangan panci? Lama kelamaan pegangan panci juga akan terasa panas. Mengapa hal itu terjadi? Hal ini terjadi karena perpindahan kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian perhatikan pada air direbus, mengapa muncul gelembung udara pada air? Munculnya gelembung air berasal dari sumber panas, yaitu dasar panci yang terkena api dari kompor. Mengapa hal itu terjadi? Ketika melakukan kegiatan memasak, kita akan merasakan panas yang berasal dari kompor. Hal ini terjadi karena kompor yang panas lalu terbakar bahan gas atau listrik. Alasan dalam kehidupan kami yaitu minyak, kayu, goreng, air, terus Berikutnya, gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. varian dimanipulasi yaitu beras, varian berespon yaitu kayu, varian kontrol yaitu air. Yang pertama, bagaimana pergerakan atau penjalanan kehidupan di dalam bulan dunia yang saya amati ketika praktek kami, ketika air mendidih, supaya tidak sesuai tempat gelas. Karena ketika lewat gelas, dikemas berbeda dengan ketika lewat gelas bisa sedikit kepeki, yang dimana ketika dikemas, serbuk kayu bergerak membelah kedua arah, dan ketika dipeki, serbuk kayu bergerak ke satu arah saja. Ini juga pertanyaan kedua. Pertanyaan nomor 2, bagaimana proses terjadinya konveksi saat memasak air? Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak, naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Yang ketiga, apakah ada perbedaan ketika suhu berubah? Berikan alasan. Ya, ketika airnya dingin, tidak ada pergerakan di dalam air. Tetapi saat airnya panas, air ukai di dalam airnya mengalami pergerakan ke sekitar arah. Pertanyaan nomor 4.
perbedaan lamanya waktu diperlukan ketika nyala api berada di dari tengah agar dapat menentukan adanya perpindahan kalor. Ia pastinya terdapat perbedaan pada waktu karena ketika mereka tidak melakukan dari tengah api berada di bawahnya akan dapat dengan perpindahan kalor. Dan kesimpulan dari pada saat dalam ukurnya otomatis api yang berada sering berjarak akan sedikit lama mengalami perbedaan kalor. Jadi itu perbedaan suhu, kecepatan fluida, sifat fisik fluida, dan luas permukaan medan yang mengalami aliran kalor. Pertanyaan nomor 6, dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara konveksi? Coba sebutkan penerapan perpindahan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari. Adalah proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian fluida lainnya oleh pergerakan fluida itu sendiri dan oleh dalam fluida itu sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, satu memanaskan air, membuat teh atau kopi, angin darat dan angin laut. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini adalah bahwa pada peristiwa memanaskan panas di atas kompor terjadi transfer panas melalui konstruksi panas dari kompor ke panas. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Dipersilakan. Masing-masing kelompok kami persilakan satu pertanyaan. Tapi saya mau tanya. Jadi kan kita tidak memakai kompor, sedangkan yang saya tahu itu memakai kompor. Atau dikasih. Jadi ini ada penyambung ya. Oke, mohon maaf, ini ada kesalahan dari saya yang membaca. Jadi kesimpulan dapat diambil dari percobaan ini adalah bahwa pada peristiwa memanaskan air pada di atas panas, dia jadi transfer panas melalui konstruksi panas dari panas ke gelas kompor. Sekian dari percobaan yang telah kami lakukan dan hasil yang telah kami presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktik kami. Tentu kan kalian pernah melakukannya, namun apakah kalian pernah memperhatikan gejala fisika apa saja yang terjadi pada tubuh tersebut? Salah satunya, pada saat kalian memanaskan panci pada bagian bawah panci, apa yang kalian rasakan ketika menggunakan pada pegangan panci? Karena gangguan panci dari konduktor juga kita bisa merasakan panas. Satu, konduktor benda yang mampu merasakan panas dari bahan dengan baik. Dua, insulator benda yang
konstruksi kurang baik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian perhatikan pada air di rebus, mengapa muncul jalan-jalannya udara pada air. Munculnya di lambung air ini berasal dari sumber panas, yaitu dasar panci yang terkena api dari kompor, sementara saat air mendidih, gelembung akan naik ke permukaan atas air, berpecah dan melepaskan uap ke udara. Pada saat kalian melakukan kegiatan seperti itu, apa yang kalian rasakan pada kompor? Yang dirasakan adalah hangat karena adanya perpindahan panas dari kompor ke tubuh secara radiasi, yaitu secara langsung tanpa gerakan. Mengapa hal itu? Lanjut. Satu, bagaimanakah pergerakan atau pendarahan serbuk kayu dalam gelas kimia? Serbuk kayu cenderung bergerak atau menyebar secara acak di dalam gelas kimia karena pengaruh suhu, tekanan udara, dan guncangan molekuler. Pergerakan ini disebut gerakan Bond yang merupakan hasil dari tumbukan antara partikel-partikel serbuk kayu dengan molekul-molekul di sekitarnya. Nomor 2, bagaimanakah proses terjadinya konveksi saat memasak air? Ketika air dipanaskan, bagian di dekat sumber panas menjadi lebih hangat dan cenderung naik karena kurang padat. Air yang lebih dingin dari sekitar sumber panas akan menggantikan proses ini membantu menyebabkan panas secara lebih merata di dalam wadah, mempercepat proses pemanasan. Nomor 3, apakah ada perbedaan ketika suhu berubah? Berikan alasannya. Ya, ada perbedaan yang signifikan ketika suhu suatu benda berubah, dan hal ini terkait dengan sifat-sifat termobenda. 4, adakah perbedaan lamanya waktu yang diperlukan ketika nyala api berada di tepi yang di tengah agar menghasilkan dari perpindahan kalor? Jika nyala api di tepi perpindahan panas, mungkin lebih lama. Kalau di tengah, perpindahan panas lebih cepat. Yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi? Perpindahan kalor secara konveksi dipengaruhi oleh perbedaan suhu, sifat fluida, dan geometri permukaan yang terlibat dalam proses tersebut. Yang keenam, dari percobaan yang dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara konveksi? Coba sebutkan beberapa perpindahan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan panas yang terjadi melalui aliran massa fluida. Contohnya seperti air laut dengan air darat. Percobaan pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama, pembakaran spiritus, yang kedua, gelas kimia, ketiga, serbuk kayu, dan keempat, korek api. B. Hipotesis. Jika jumlah spiritus yang digunakan ditingkatkan, maka laju pembakaran akan panas yang dihasilkan akan meningkat. Yang ketiga, variabel. Pertama, A. Manipulasinya adalah gelas. Yang kedua, responnya air. Yang ketiga, kontrol yaitu api. Hasil pengamatan kami, posisi nyala api di bagian tepi itu hasilnya serbuk kayu akan bergerak dari bawah gelas menuju ke atas, yaitu atau ke permukaan. Waktu yang kami butuhkan yaitu 57 detik. Kedua, nyala api di bagian tengah. Hasil pengamatan kami, serbuk kayu akan bergerak dari atas permukaan air dan dari atas permukaan air kemudian menuju ke bawah. Waktu yang kami butuhkan yaitu 2,07 menit. Kita melakukan rangkaian kegiatan belajar, tuliskan di kesimpulan dari depan yang melakukan dan kesimpulannya adalah gelas yang di tengah airnya lebih cepat berdiri daripada gelas di samping. Oke, itu hasil analisa kami. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan dari Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum. Berikan nafas untuk orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Agar dapat membuat mampu, kita akan masuk pada alat dan bahan. Alat dan bahan: 1. Kayu, 2. Gelas kimia, 3. Spiritus, 4. Korek api, 5. Air. Hipotesis: air akan lebih cepat mendidih jika diletakkan di tengah karena apinya lebih cepat berada di tengah gelas. Variabel manipulasi yaitu letak gelas ukur. Variabel respon, serbu kayu, variabel kontrol, spiritus atau api. Spiritus dan api. Posisinya lagi tepi merupakan hasil pengamatan. Serbu kayu yang diberukuran kecil berputar dan naik ke atas. Gelembung air kecil mulai naik ke permukaan. Sedangkan kalau di tengah, perputaran serbu kayu berubah dari atas ke bawah dan kembali ke atas. Dan juga gelembung air lebih cepat naik dan lebih besar. Dan juga uap panas pun lebih cepat keluar dan dihasilkan. Waktu yang kami butuhkan untuk di tepi adalah 3 menit 50 detik dan untuk di tengah 2 menit 39 detik. Nomor 1, bagaimanakah pergerakan atau perjalanan serbu kayu di dalam gelas kimia? Pada saat gelas kimia tepi, pergerakan serbu kayunya turun dan berputar. Sedangkan pada saat gelas kimianya di tengah, pergerakan serbu kayu turun ke bawah dan naik kembali ke atas. 2. Bagaimana proses terjadinya konveksi saat gelas air? Airnya mendidih dan air bersuhu panas di bagian bawah akan naik dan air bersuhu dingin akan bergerak turun, kemudian terjadi perputaran konveksi. Nomor 3. Apakah ada perbedaan ketika suhu berubah? Air ketika suhu mulai panas, air ketika panas, kemudian tidak terjadi pergerakan langsung. 4. Adakah perbedaan namanya waktu yang diperlukan ketika nyala api berada di tepi di tengah atau dapat berdasarkan adanya perbedaan kalor? Yang ada di tepi memerlukan waktu yang lama dan di tengah memerlukan waktu yang cepat. 5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konveksi? 1. Perubahan suhu. Makin besar suhu, makin cepat perpindahan kalor. 2. Jarak antara kedua permukaan. 3. Tebal. Makin tebal, makin lambat perpindahan kalor. 6. Dari percobaan yang telah dilakukan, apa yang kalian ketahui tentang perpindahan kalor secara induktif? Coba sebutkan sederhana perpindahan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah uap dari zat panas. Kesimpulan, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan dengan disertainya efek partikel. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor adalah perubahan suhu, jarak antara kedua permukaan. Dan juga contoh dalam penerapan kalor secara konveksi adalah dengan perpindahan serbu kayu yaitu partikel. Demikian itulah hasil percobaan kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Saya Bisa 2 juga bisa. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dan pertanyaan saya adalah, zat apakah yang sering terjadi pada peristiwa perpindahan kalor secara konveksi? Saya ingin menjawab pertanyaan dari
Satu, dua. Jadi zat-zatnya yaitu satu zat padat, contohnya setrika, zat cair, contohnya air, dan zat gas yaitu air. Ada pertanyaan kembali. Tadi kan dari jawabannya kenapa jadi pertanyaan dari jawaban tadi menimbulkan pertanyaan baru, yaitu kenapa zat padatnya spesifik? Iya. Jadi untuk zat cairnya itu adalah air. Zat padat kenapa memang mengandung setrika? Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kami tidak tahu kalau pertanyaan kalian itu tentang hasil praktikum kami. Terus untuk zat gasnya itu adalah udara. Demikian dari hasil presentasi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah berdiskusi satu kelompok, kemudian satu di depan. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Guru akan memberikan lembar post-test dari hasil pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang kalian akan jawab. Kemudian soal ini pun juga Ibu Guru ambil untuk nilai kognitif kalian. Dan di sini soalnya itu sangat hoax, artinya berpikir tingkat tinggi. Jadi kalian mampu untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian waktu yang terbuka sudah ada di lembar post-test ini. Kemudian yang di depan meja itu hanya pulpen saja. Yang lain disingkirkan sejenak di samping kanan. Saya duduk berjarak. Waktunya sudah ada, silakan dikerja sesuai dengan waktu yang tertera di lembar. Jawabannya bisa tulis di bagian belakang. Jangan lupa nama. Dan tidak ada diskusi.
Jangan lupa nama. Oke, selesai. Silakan dulu. Yang jualan silakan. Oke. Nah, kalian sudah menyelesaikan soal. Oke. Apa kalian capek? Lumayan ya. Oke, kita berikan semangat untuk kita semua. Baik ya. Ya. Nah, dari hasil pembelajaran kita kali ini tadi kita sudah banyak. Ibu Guru sudah sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, kemudian pada saat praktikum kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian presentasi di depan, kemudian Ibu Guru berikan post test yang kalian sudah jawab tadi. Nah, dari semua kegiatan yang kita lakukan hari ini, mungkin di antara kalian yang masih bertanya-tanya. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang ingin bertanya? Ya, biar dulu. Pada saat memasak air untuk panci yang berbeda, jadi mana panci yang lama dan panci yang baru, air yang mau dijual itu di panci yang lama. Oh iya, kalau ketika kita gunakan panci yang baru dengan panci yang lama, nah, seperti begini ya, mana? Ini misalnya ini panci yang baru. Ini panci yang lama, otomatis ini kan ada warna hitam di sini, tak? Nah, pertanyaan teman Anda, kenapa sampai bagaimana sampai kedua benda ini, kedua wajan ini atau panci ini ada perbedaannya di dia punya namanya waktu. Pertama, waktu untuk mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhinya ini salah satunya adalah apa namanya, benda atau bahan yang ada di bagian bawah panci. Nah, yang lebih cepat duluan masak itu adalah panci yang lama. Kenapa panci yang lama? Karena dia menyerap kalor lebih banyak atau dia menyimpan kalor karena sifatnya dia panas. Jadi lebih cepat masak duluan itu panci yang lama daripada yang baru. Oke, pertanyaan yang bagus sekali, berikan aplaus untuk. Oke, nah tadi kita sudah dalam proses tadi kita sudah melalui semuanya. Pertanyaan singkat saja yang mungkin bisa merefleksi dalam kalian punya pemikiran. Nah, yang tadi kita pelajari itu tentang apa? Kalau sejarah? Apa itu konveksi? Galon? Partikelnya itu apa? Bisa. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi yang kalian praktikum tadi? Faktor apa? Satu, perubahan suhu, panas, perubahan kentang, waktu. Apa lagi? Apa? Oke, bagus. Kemudian
Contoh dalam menggatung kehidupan sehari-hari apa? Oh, ada juga. Angin laut dengan itu dari segi gas ya. Apalagi yang tadi kita buat air mendidih. Ya, kalian. Guru yakin kalian sudah paham dengan pembahasan kita kali ini. Sebelum menutup pelajaran, ada yang guru kasih tugas untuk kalian yang nanti akan dikumpulkan bagian depan. Nah, tugasnya itu ada pada modul kalian. Perhatikan juga di modul kalian itu ada tugas di bagian tes formatif dan informatif itu. Nah, masing-masing untuk urusan nanti ketika pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.